Selanjutnya, pengertian standar costing. Biaya standar atau standar cost adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dalam keadaan normal. Harga pokok standar atau standar costing adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Selanjutnya, kegunaan standar costing. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian. Sistem biaya ini memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Standar unit merupakan kebutuhan dasar bagi sistem anggaran fleksibel yang merupakan kunci utama dari sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem pengendalian berdasarkan anggaran membandingkan biaya aktual dan biaya yang dianggarkan dengan menghitung varians, yaitu perbedaan antara biaya aktual dan yang direncanakan pada tingkat aktivitas aktual. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk. Dalam sistem ini, pembebanan biaya ke produk dilakukan dengan penggunaan standar, kuantitas, dan standar harga untuk ketiga biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, hubungan standar dengan anggaran. Sering timbul kesulitan dalam membedakan pengertian antara biaya standar dengan anggaran. Ini disebabkan karena keduanya menggunakan biaya yang ditentukan di muka dan sebagai alat pengendalian bagi manajemen, sehingga sering dianggap bahwa biaya standar adalah sama dengan anggaran. Biaya standar dengan anggaran mempunyai hubungan yang erat. Biaya standar sangat diperlukan dan mempunyai peranan besar terhadap penyusutan anggaran. Dengan menggunakan biaya standar, penyusutan anggaran lebih dapat diandalkan dan dapat dilakukan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya standar merupakan dasar dalam penyusutan anggaran, di mana standar menyatakan yang seharusnya. Bila pelaksanaan tertentu tercapai, sedangkan anggaran merupakan yang diharapkan pada volume kegiatan tertentu, dan bila keduanya dipakai bersama-sama, maka anggaran merupakan ikhtisar dari biaya-biaya standar. Jadi, perbedaan dari anggaran dan biaya standar ialah tidak semua anggaran disusun berdasarkan biaya standar. Anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar merupakan biaya yang seharusnya dicapai. Anggaran merupakan batas-batas biaya yang tidak boleh dilampaui, sedangkan standar merupakan biaya yang harus bisa dikurangi. Anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian perusahaan, sedangkan biaya standar umumnya untuk biaya produksi saja. Dan selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi, sedangkan selisih yang timbul dari anggaran tidak. Penentuan harga pokok standar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik standar. Ada 3 jenis-jenis standar. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis disebut juga dengan standar ideal atau standar teknis, merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna, di mana semua pelaksanaan dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. Standar ini umumnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja, prestasi suatu pelaksanaan, tetapi hanya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar yang realistis. Yang kedua, standar dasar disebut juga dengan standar histori, adalah suatu standar yang didasarkan pada informasi masa lalu. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk membandingkan kinerja dari beberapa periode.
Standar ini sering disebut sebagai standar jangka panjang, long range standard, karena sekali ditetapkan tidak akan diubah untuk beberapa periode. Manfaat standar ini relatif sangat terbatas untuk pembuatan keputusan dan penyusunan anggaran. Kebaikan standar ini adalah relatif murah. Dan yang ketiga, standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Currently attainable standard adalah suatu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari terjadinya, seperti waktu untuk memelihara fasilitas, waktu istirahat, dan faktor-faktor kelelahan karyawan. Standar ini merupakan standar yang realistis dapat dicapai oleh pelaksanaan yang bekerja dengan efisiensi tinggi, sehingga merupakan tingkat kinerja yang banyak digunakan dalam praktek. Standar ini sering disebut standar normal. Lanjut ke pembahasan tentang target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur. Sehingga target 12 costing ini digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk dan proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima serta memberikan perkiraan harga pasar produk. Volume penjualan dan tingkat fungsionalitas target costing merupakan alat yang memperhatikan dan memfasilitasi komunikasi antar anggota dari cross-functional team yang bertanggung jawab pada desain produk. Target costing merupakan customer oriented, mulai dari harga, kualitas, dan fungsi yang dibutuhkan semua ditentukan oleh konsumen. Target costing dimulai dengan memperkirakan harga produk yang mencerminkan fungsi dan atribut serta kekuatan pesaing pasar. Proses target costing. Proses target costing ini dibagi menjadi 4 langkah, yaitu market driven costing, product level target costing, komponen level target costing, dan chain target costing. Yang pertama yaitu market driven costing. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi target harga penjualan yang merupakan harga antisipasi produk saat diluncurkan. Manajer dalam merancang target harga pasar juga harus mengetahui harga-harga produk pesaing. Jika produk pesaing mempunyai fungsi dan kualitas yang lebih tinggi, maka harga jual dapat sama dengan harga pesaing. Jika fungsi dan kualitas produk perusahaan lebih tinggi, maka harga jual dapat sama dengan harga pesaing atau di atas harga pesaing. Sehingga akhirnya strategi perusahaan untuk produk di masa yang akan datang membantu mempengaruhi harga jual pertama kali. Setelah mengatur harga target, proses pembiayaan yang dikendalikan oleh pasar dilanjutkan dengan penetapan batas target laba untuk produk yang digantikan pada awal generasi. Batas ini akan menjadi tanda batas laba secara historis yang didapat oleh produk yang sudah ada. Pada langkah akhir, manajer menghitung allowable cost dengan mengurangkan batas target laba dari harga yang ditargetkan. Allowable cost merupakan biaya di mana produk harus dibuat jika itu untuk mendapatkan batas target profit pada harga target penjualan. Tujuan dari proses market driven costing ini adalah untuk menyusun target cost yang akan dicapai. Yang kedua yaitu product level target costing. Proses ini dimulai dengan biaya umum atau current cost dari produk yang dituju. Ini merupakan biaya di mana perusahaan akan meluncurkan produk barunya tanpa perjanjian dengan mengubah desain atau memperkenalkan proses yang memperbaiki proses manufaktur yang sudah ada.
Yang ketiga yaitu komponen level target costing. Dalam proses ini, tim desain target cost untuk setiap komponen yang berada di dalam produk yang akan datang. Target cost pada tingkat komponen ini membangun harga jual supplier. Oleh karena itu, komponen level target costing ini menyebabkan tekanan kompetitif 18 yang dihadapi oleh perusahaan terutama oleh supplier. Komponen level target costing membangun harga jual yang dapat diizinkan oleh supplier. Perusahaan tidak ingin menekan laba dari komponen supplier mereka menjadi nol. Mereka ingin meyakinkan bahwa jumlah supply chain tersebut merupakan pendapatan laba yang cukup untuk bertahan hidup, sementara mengirim produk permintaan konsumen dengan biaya yang rendah. Yang keempat yaitu chain target costing. Sekarang ini lingkungan persaingan semakin tinggi. Ini tidak begitu bagus untuk banyaknya produsen yang efisien, karena ini juga membutuhkan supply chain yang efisien. Salah satu cara utama mendapatkan supply chain yang efisien adalah melalui menggunakan chain target costing system. Sistem chain target costing adalah rantai di mana output dari sistem pembeli menjadi input dari sistem target cost supplier. Bersaing yang dihadapi 19 oleh pembeli kepada perancang produk supplier. Jika supplier juga menggunakan target costing, maka rangkaian ini dilanjutkan pada supply chain. Dengan cara ini, rangkaian sistem target cost memindahkan tekanan bersaing untuk mengurangi biaya dari pembeli kepada supply chain, sehingga membuat jumlah rantai menjadi lebih efisien. Lalu materi selanjutnya yaitu konsep Kaizen costing. Nah, Kaizen ini merupakan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan semua orang, baik manajer maupun karyawan. Kaizen ini lebih menekankan pada prosesnya, sehingga menghasilkan sistem manajemen yang mendukung orang-orang untuk melakukan usaha perbaikan. Sistem Kaizen costing ini menjadi lebih efektif bila sasaran pengurangan biaya telah ditetapkan. Kaizen costing lebih memfokuskan pada proses produksi dan bertujuan untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah yang terjadi pada proses produksi. Kaizen costing menentukan strategi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi. Oleh karena itu, fokus dan pelaksanaan Kaizen costing setiap perusahaan berbeda-beda, misalnya dengan melakukan pengurangan tenaga kerja atau dengan pengendalian bahan baku dan sebagainya. Ada 3 model analisis selisih biaya produksi. Yang pertama ada analisis 1 selisih, analisis 2 selisih, dan analisis 3 selisih. Di mana? Yang pertama yaitu one way analysis, analisis 1 selisih. Di mana pada metode ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya digabungkan antara selisih harga dan selisih kuantitas. Jadi, dalam selisih biaya produksi hanya akan dijumpai 3 selisih, yaitu selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya adalah analisis 2 selisih, di mana dalam analisis ini akan dipisahkan menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas. Lalu yang ketiga metode analisis 3 selisih. Dalam metode ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya akan dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih gabungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara target costing, standard costing, dan Kaizen costing. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Kalau target costing ialah metode penetapan biaya target. Jadi biaya target dapat dirumuskan dengan target harga dikurang dengan target laba. Jadi perusahaan itu harus merancang produk dengan biaya yang tidak melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi target biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi, dengan target costing, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perancangan atau desain produk baru. Jika pada target costing, metode perencanaan biayanya menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi, maka
Pada standar costing, pengendalian biaya dilakukan berdasarkan analisis internal atas proses produksi. Lalu di sisi lain, Kaizen costing ialah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing tadi pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen costing pada tahap proses produksi. Kaizen costing ini dapat dilakukan atau digunakan dalam hal yang pertama, jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua, menggunakan Kaizen costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan berkesinambungan.